Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmis sa'ah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua PP BRI Cabang Magetan Bapak Sarni, yang kami hormati pula Pimcap Magetan atau yang mewakili Bapak Sasongko, termasuk juga Bapak Ibu sekalian pengurus atau anggota PP BRI Cabang Magetan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, seperti yang disampaikan barusan, secara pribadi saya juga ingin menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, secara khusus puasa kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin, sehingga puasa Ramadan kita menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sasongko. Betul nih Pak? Jadi kata beliau tadi menyampaikan salah satu tanda diterimanya puasa kita itu adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Bagian dari balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya, kebaikan berikutnya. Jadi bagian dari tanda puasa kita diterima oleh Allah ketika kita diberikan kemudahan untuk meningkatkan amal-amal soleh yang lain. Amin. Amin. Insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, secara pribadi pula kami merasa terhormat untuk diikut sertakan, diundang oleh secara pribadi Bapak Bahnarno, kami manggilnya, diundang untuk mengisi acara halal bihalal PP BRI Cabang Magetan ini dengan tema yang diangkat adalah semangat silaturahmi, menebar kebaikan dan kebahagiaan bersama. Walaupun sebetulnya tema silaturahmi ini sudah dilaksanakan, dipraktekkan oleh PP BRI Magetan. Betul atau tidak ini? Ya. Tadi sempat bincang-bincang dengan Bapak Sarni bahwa PP BRI Cabang Magetan ini sudah biasa mengadakan silaturahim, mengadakan pertemuan setidaknya 1 bulan sekali, ya Pak. Adapun tahunannya sekitar 3 kali dalam setahun. Katanya di awal tahun juga ada pertemuan, ini juga halal bihalal ada pertemuan, ditambah lagi pertemuan silaturahim yang diadakan setiap bulannya. Jadi sebetulnya tema silaturahim ini secara praktek sudah sangat-sangat dilakukan oleh pengurus dan anggota PB BRI Cabang Magetan, tetapi tetap tidak ada salahnya juga untuk kita sampaikan kembali berkaitan dengan pentingnya atau semangat bersilaturahim ini. Jadi kami ulangi secara praktek, insya Allah saya sangat berbahagia
PP BRI ini betul-betul menggalakkan semangat silaturahim. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun yang ingin kami sampaikan adalah berkaitan dengan apa itu silaturahim atau silaturahmi gitu ya. Karena ada orang sering bertanya juga, yang betul mana Ustaz, silaturahim atau silaturahmi katanya. Di sini apa penulisannya ini? Silaturahmi gitu. Tapi ada juga yang bertanya, kalau silaturahim gimana? Benar atau tidak? Sama-sama benar. Cuma dari sisi penulisan berbeda. Memang kalau kita lihat di teks Arabnya itu menggunakan silaturahim, Bapak Ibu ya, bukan silaturahmi. Tetapi kata silaturahim ini sudah bisa dibilang menjadi kata serapan, menjadi bahasa Indonesia. Ini sekedar perbedaan apa? Cara baca saja, tapi maknanya adalah sama. Ambil contoh sedikit saja. Misalkan kata sholat dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia yang benar yang mana? S-O-L-A-T, S-H-O-L-A-T, atau S-H-A-L-A-T, kira-kira mana yang benar? Benar semua gitu, sama-sama benarnya, maknanya adalah sholat. Ini sama, silaturahim atau silaturahmi maknanya adalah sama, kembali dalam makna Arabnya tadi itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, apa hakikat dari silaturahmi itu? Kami kutipkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi berkaitan dengan makna atau hakikat silaturahmi. Kata beliau, silaturahimi hiya al-ihsanu ilal aqarib. Jadi kata beliau, silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat dekat atau kerabat jauh, atau makna yang lebih luas kepada semua orang. Jadi kata beliau itu kita berbuat baik, kalau di sini menebar kebaikan kepada orang lain, itu adalah silaturahim. Taratan bilman, contohnya seperti apa? Bilman, membantu dalam hal harta. Jadi kita ada orang butuh uang, kita bantu, dia kasih uang misalkan, itu silaturahim. Wal khidmah, atau membantu dalam hal lain. Ada orang punya masalah, kemudian kita bantu menyelesaikan masalah mereka, maka itu juga kita sedang bersilaturahim. Wa taratan biziarah, kadangkala silaturahim itu bentuknya adalah ziarah, dan ini yang lumrah. Ini yang lumrah. Jadi kalau kita menyebut silaturahim, mengarah ke apa biasanya? Mengarah saling mengunjungi satu sama lain. Tetapi pada dasarnya silaturahim itu adalah kita berbuat kebaikan, menebar kebaikan kepada orang lain, yang mana hal itu semakin mempererat persatuan, semakin mempererat kasih sayang dan cinta. Itulah silaturahim. Adapun pertemuan kita saat ini adalah bagian dari makna silaturahim, tetapi bukan terbatas pada pertemuan semata. Kira-kira jelas Bapak Ibu rahimakumullah? Jadi itu. Jadi saya ulangi, silaturahim tidak hanya terbatas pada mengadakan pertemuan atau saling mengunjungi rumah masing-masing, tetapi setiap kebaikan
yang kita tebarkan kepada orang lain, yang di situ mengandung persatuan, mengandung kasih sayang, maka itu adalah silaturahim. Maka selepas acara ini gitu Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan pertemuannya mungkin bulan depan mungkin Pak Sandi. Jadi selama sebulan itu bisakah kita silaturahim? Bisa. Dengan cara apa? Mungkin saling berkomunikasi di grup-grup WA, mungkin dengan saling bertukar hadiah, mungkin dengan saling membantu satu sama lain sama anggota. Itu kita sedang bersilaturahim, termasuk ketika mengadakan pertemuan. Jadi silaturahim itu sebenarnya maknanya sangat-sangat luas. Apalagi seperti tadi saling memberikan hadiah, itu sangat bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, kata Nabi. Salinglah memberikan hadiah, tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai, saling mengasihi, dan itu juga bagian dari silaturahmi. Bapak Ibu rahimakumullah, adapun secara khusus yang lumrah di tengah-tengah kita ketika kita sebut silaturahim, konotasinya apa tadi? Saling berkunjung, mengadakan pertemuan dan seterusnya. Dan ini benar juga, tidak salah, karena memang saling mengunjungi satu sama lain, saling mengadakan pertemuan, saling berziarah, itu juga punya keutamaan tersendiri. Jadi mengadakan pertemuan semacam ini, saling mengunjungi rumah masing-masing, saling berziarah, itu adalah bagian dari silaturahim, dan itu juga memiliki keutamaan tersendiri. Dan keutamaan inilah yang mungkin akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, selain silaturahim itu punya keutamaan tersendiri, ziarah semacam ini, mengadakan pertemuan semacam ini juga memiliki fadilah, keutamaan tersendiri. Apa saja keutamaannya Bapak Ibu rahimakumullah? Banyak. Kita sebutkan satu persatu beberapa di antaranya. Yang pertama, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan qala Rasulullah, tidaklah satu kaum itu berkumpul dalam satu majlis, kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi ada apa? Pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk ini juga saya sedang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kata Nabi, tidaklah satu pertemuan itu yang di sana diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, diisi dengan pemahaman ayat-ayat Al-Quran, illa hafathumul malaika, kecuali perkumpulan semacam itu akan diliputi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan rahmat Allah juga datang, turun. Bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pertemuan halal bihalal ini menjadi pertemuan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallahu sakinah, dan diturunkan sakinah, ketenangan. Allah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Huwallazi
anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang mukmin. Jadi itu yang pertama, keutamaan pertama dari mengadakan perkumpulan semacam ini, yang di situ salah satunya diisi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, termasuk disampaikan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan turun rahmat, sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, pertemuan semacam ini juga akan menghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Sebelum masuk ke situ Bapak Ibu ya, jadi ini kan usia pensiunan rata-rata 50 tahun ke atas ya Bapak Ibu. Malah salah, malah 60 tahun ke atas. Bahkan Pak Karsono udah 72 ya Pak Karsono, atau 73 gitu. Padahal umatnya Nabi itu kisaran 60 sampai 70. Pak Karsono lebih nih kira. Jadi umur rata-rata umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 60 sampai 70. Kalau lebih 70 itu bonus tuh, berarti bonus agar pahalanya semakin bertambah. Jadi kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya katakan Bapak Ibu di sini adalah calon-calon orang-orang terbaik insyaallah. Amin. 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 Kenapa demikian? Karena sering kami sampaikan, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu, kata Nabi, adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Ini Bapak Ibu semua ini insyaallah panjang umurnya ya. Tidak hanya panjang umurnya, tapi baik amalnya. Amin. 60, 70 atau 70 tahun plus gitu. Kemudian umurnya digunakan untuk melakukan amal-amal soleh, dia, kata Nabi, adalah orang-orang terbaik. Amin. Kenapa demikian Bapak Ibu rahimakumullah? Yang logis sebetulnya, orang yang panjang umurnya otomatis kan kesempatan untuk beramal soleh semakin banyak. Tapi kadang-kala potensi melakukan maksiat juga semakin banyak, tapi gak begitu insyaallah. Gak begitu. Jadi kita di sini insyaallah semakin tua, semakin panjang umurnya, semakin punya banyak kesempatan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Nah, kita perlu mencatat Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seseorang itu melakukan amal soleh, tidak hanya pahala yang Allah lipat gandakan, tapi dosa-dosa juga dihapus. Maka logis orang yang panjang umurnya diisi dengan amal soleh, dia adalah orang terbaik. Kenapa? Amalnya dilipat gandakan pahalanya, dosa-dosanya diampuni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-9, kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dua hal. Pertama, maghfirah, ampunan. Yang kedua, pahala yang banyak. Jadi Bapak Ibu ini yang sudah sepuh-sepuh, termasuk saya calon orang sepuh, kalau sampai gitu, kalau umurnya sampai, insya Allah semoga juga. Jadi kita sholat, misalkan kita sholat, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Kita puasa, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Kita bayar zakat, pahala dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni. Kemudian meninggal dunia, kira-kira baik atau tidak ini? Baik. Boleh jadi dia gak membawa dosa sama sekali, alhamdulillah. Yang dia bawa hanyalah apa? Amal soleh yang begitu banyak, adapun dosa-dosanya alhamdulillah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, Bayu. Jadi sekali lagi kami katakan bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini, pengurus dan anggota PPBRI ini insya Allah adalah orang-orang terbaik. Amin Allahumma amin. Kita kembali lagi ya Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan keutamaan mengadakan perkumpulan semacam ini, yaitu apa? Perkumpulan semacam ini menjadi wasilah perantara dosa-dosa kita diampuni. Sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kita, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim bertemu kemudian mereka saling berjabat tangan, kemudian dosa mereka akan diampuni oleh Allah sebelum mereka berpisah, sebelum pertemuannya kata orang Jawa, sebelum pertemuannya selesai. Tadi saya baru masuk salaman gitu ya, nyampe pertengahan salaman lagi dengan orang, saya duduk barusan salaman lagi. Itu dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti salamannya dengan semua bapak-bapak yang hadir, protol dosa-dosanya insya Allah, ibu-ibu dengan ibu-ibunya, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Termasuk kalau dengan ibu-ibu tentunya cukup misalkan dengan isyarat, misalkan tanpa tanpa ada persentuhan gitu, cukup begini misalkan. Insya Allah itu sudah cukup untuk dikatakan bersalaman, dan sudah cukup dikatakan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi bersih insya Allah kita keluar dari majelis ini ya Bapak Ibu ya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, apalagi ketiga gitu, apalagi pertemuan semacam ini tadi juga sempat disampaikan, salah satu tujuannya adalah saling memaafkan. Betul atau tidak Bapak Ibu ya? Kan salaman itu biasanya identik dengan saling memaafkan. Ini salamannya ada, salamannya saja sudah menghapus dosa, apalagi ditambah dengan apa? Saling memaafkan satu sama lain, itu lebih luar biasa lagi. Kenapa? Saling memaafkan itu adalah bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa. Betul atau tidak Pak Ibu? Saling memaafkan
Insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Sardi, semua pengurus, semua anggota kalau memang ada kesalahan disengaja atau tidak berkenan untuk memaafkan. Sepakat? Sepakat. Berkenan untuk memaafkan. Karena kan bagaimanapun memaafkan itu lebih berat, lebih sulit daripada meminta maaf, karena posisi orang yang memaafkan biasanya dalam posisi yang terzalimi mungkin dan seterusnya gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga, pertemuan semacam ini insya Allah oleh Allah diberikan solusi-solusi terbaik dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ini logis. Coba sejak pertemuan ini dimulai, ada nggak diskusi antar dua orang di sini? Ada nggak? Ada nggak yang menyampaikan persoalannya kepada temannya kemudian solusinya ada? Ada. Insya Allah ada. Jadi kata Nabi kita Muhammad SAW, setiap pertemuan itu ada diskusi, ada musyawarah, dan pasti ada solusinya. Betul ya Pak Sardi? Apalagi nanti pasti ada musyawarah, diskusi antar sesama anggota PPBRI ini, dan pastinya nanti Allah akan berikan kemudahan dari persoalan-persoalan dan urusan-urusan yang sedang dialami, mungkin sedang dialami oleh anggota termasuk pengurus PPBRI ini. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, atau sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kathirul musyawarati li ashabihi wa qala ma syawara qaumun qad illa hudu li arsyadi umurihim. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling banyak bermusyawarah, berdiskusi dengan para sahabat-sahabat beliau, dan tidaklah suatu kaum itu bermusyawarah, berdiskusi, membahas satu persoalan kecuali Allah akan memberikan kemudahan dari persoalan yang mereka hadapi. Dan terus terang persoalan yang dicari jalan keluarnya melalui pertemuan semacam ini lebih efektif dari grup-grup WA. Betul atau tidak ini? Kita kan ada grup WA kan, insyaallah ya. Ada grup WA, ada persoalan. Kalau persoalan itu dibahas di grup WA, yang muncul adalah berburuk sangka sebenarnya. Yang muncul adalah saling suudzon, saling mencurigai, karena kadang-kala salah tangkap terhadap teks bacaan di WA itu. Makanya yang paling baik adalah apa? Ketemu, adakan pertemuan, perkumpulan, musyawarah, sebisa mungkin tatap muka, tidak secara virtual mungkin Bapak Ibu ya. Tatap muka, face to face semacam ini, insya Allah itu lebih efektif dan lebih ditemukan solusi-solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi itu setidaknya Bapak Ibu rahimakumullah 3 atau 4 bahkan ya, keutamaan dari berziarah, mengadakan perkumpulan, pertemuan semacam ini. Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Apa ini?
Yang pertama, dosa-dosa diampuni. Kemudian apa lagi? Lupa. Kalau lupa, nanti bisa dilihat di channel itu direkam loh Bapak Ibu, direkam, nanti bisa dilihat di channelnya Bapak Iqbal. Kenal Pak Iqbal? Itu nanti bisa dilihat di channel YouTube namanya Mekto Tawana. Itu ada video lengkapnya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah singkat yang bisa disampaikan. Pertama, di awal tadi kami menyampaikan berkaitan dengan makna silaturahim atau silaturahmi. Apa tadi? Setiap kebaikan yang kita tebarkan kepada orang lain, yang di situ mengandung ukhuwah, di situ mengandung kasih sayang, di situ mengandung persatuan, maka itu adalah silaturahim. Bentuknya macam-macam. Bisa transfer uang mungkin gitu, atau mungkin bisa saling membantu, termasuk saling mengunjungi satu sama lain. Insya Allah saling mempererat ukhuwah, saling mempererat persatuan, meningkatkan cinta dan kasih sayang. Adapun secara khusus keutamaan dari pertemuan semacam ini, yang pertama tadi adalah turun rahmat Allah. Yang kedua, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, persoalan-persoalan yang kita hadapi insya Allah akan ditemukan solusinya, jalan keluarnya ketika ada pertemuan semacam ini. Tidak hanya dibahas di grup-grup WA. Kalau mungkin kecil persoalannya nggak apa-apa di grup-grup WA, tetapi kalau itu persoalan cukup serius, sebaiknya ketemu. Karena mohon maaf, saya sering juga salah paham di grup WA itu. Ketemu solusinya itu. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kami tutup, tadi disampaikan oleh langsung ya Pak, langsung kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu sekalian dan kita, saya pribadi, diberikan umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang dipenuhi dengan amal-amal soleh, diluaskan rezekinya, dan ini penting, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Dan kami meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu mengangkat tangan dan membantu mengaminkan dari doa-doa yang nanti akan dipanjatkan. Berkenan ya insyaallah. Insyaallah. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.